Jadi jajahan Soviet itu karena terlalu lama jadi Soviet itu keislamannya itu agak berkurang gitu. Keateisannya nggak ada, tapi mereka Islam. Tapi tidak mau haji. Jadi kuota dari sana kalau bisa ini antar G2G, government, jadi bisa kita ambil kuotanya termasuk Filipina gitu. Itu berapa banyak ya Turkistan sama Filipina tuh biasanya? Ya ribuan juga, cuman nggak tahu berapa jumlahnya. Dan teman-teman semuanya langsung saja. Jadi mengantisipasi daftar tunggu ini Ketua. Jadi ada beberapa negara, termasuk Asia Tengah. Jadi Asia Tengah ini bukan termasuk Kyrgyzstan, Tajikistan dan lain-lain, bekas Soviet. Jadi jajahan Soviet itu karena terlalu lama jadi Soviet itu keislamannya itu agak berkurang gitu. Keateisannya nggak ada, tapi mereka Islam. Tapi tidak mau haji. Jadi kuota dari sana kalau bisa ini antar G2G, government, jadi bisa kita ambil kuotanya termasuk Filipina gitu. Cuman perginya harus, biasanya kalau pemerintah Saudi itu, perginya itu harus dari sana gitu. Kalau kuota dari negara itu, perginya harus dari sana. Sehingga nanti Jakarta, Kyrgyzstan, Jeddah gitu. Jakarta, Filipina. Untuk mengantisipasi daftar tunggu yang banyak ini. Kalau bisa itu G2G dengan negara yang tidak berangkatkan penduduk warganya untuk haji Ketua gitu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa banyak ya Turkistan sama Filipina tuh biasanya? Ya ribuan juga, cuman nggak tahu berapa jumlahnya. Kyrgyzstan itu saya sudah pernah ketemu Ketua menawarkan 6.000 jamaah. Memang karakternya Asia Tengah itu yang disampaikan Pak Ansori, Islamnya mayoritas, tapi bekas-bekas ateis itu masih ada. Sehingga tidak mau berangkat haji. Pemerintahnya kemarin ketemu, ada, tapi ini terkait undang-undang. Gitu. Harus dirubah undang-undang supaya kita boleh mengirim jamaah haji kerjasama dengan negara-negara sahabat pengirim. Tapi habis ini kita langsung mau revisi undang-undang. Selanjutnya yang lain ada Pak Kuseli dari PDIP dan nanti Pak Kusni. Ya, Pak Fikri. Terima kasih pimpinan. Yang hormati saya Pak Wakil Ketua Pak DPR. Saya hanya ingin menambahkan saja kaitan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian. Karena belajar dari yang tadi disampaikan oleh pimpinan, post mayor dan skenario yang harus diantisipasi kaitan dengan visa ziarah yang sudah pernah kita lakukan pada saat pengawasan. Kita tidak bisa mengantisipasi banyak sekali para jamaah visa ziarah yang memang mereka sudah lama tinggalnya di sana dan kita tidak bisa melakukan pengawasan dan mungkin bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Mungkin kita bisa koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar tidak bisa mengeluarkan visa ziarah dari jauh-jauh hari. Dan yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Pimpinan dan mungkin Pak Wakil Ketua tadi, kaitan dengan petugas haji yang berdasarkan pengalaman kemarin bahwa petugas haji dari unsur TNI Polri sebaiknya diperbanyak. Belajar dari yang sudah-sudah, mereka ini lebih sigap pada saat mereka melakukan upaya-upaya penyelamatan kepada para jamaah kita, terutama jamaah lansia dan disabilitas pada saat mereka ada di Armusna. Jadi penempatan petugas-petugas dari TNI Polri ini mungkin harus porsinya akan lebih banyak lagi dan mungkin upaya dari pemerintah pada saat melakukan G2G koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia bukan hanya untuk kuota tapi penambahan petugas haji. Itu saja, terima kasih. Lanjut untuk Pak Kusni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sukmidah Kulo Ahmad. Yang saya hormati teman-teman Komisi 8 DPR RI,
sedikit Pak Profesor, kemarin kami ketemu dengan Menteri Kesehatan. Beliau menyatakan bahwa apabila tingkat kematian calon jemaah haji Indonesia makin meningkat, maka mereka akan menerapkan tingkat asuransi yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 itu tingkat jamaah haji yang meninggal itu turun. Namun kemarin kita juga mendapatkan berita bahwa umur 90 tahun ke atas, pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi dalam hal ini tidak akan mengizinkan diberi keberangkatan kepada yang berumur 90 tahun ke atas. Data yang kami terima kemarin dari Dirjen PHU ada lebih kurang 1.500 orang yang berusia 90 tahun ke atas. Dan juga kalau kita lihat dari daftar tunggu yang akan datang, usia 90 tahun ke atas ini juga cukup signifikan. Akibat daftar tunggu kita 10 dan ada yang sampai 50 tahun untuk keberangkatan tersebut. Jadi tentunya harapan kami di sini kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI, insya Allah bisa terus melakukan lobby-lobby dengan kerajaan Arab Saudi bahwa apabila jamaah haji kita walaupun mereka berumur 90 tahun ke atas tapi dinyatakan sehat, dalam hal ini istitoahnya sehat, supaya tetap bisa berangkat haji. Dan ini insya Allah keresahan-keresahan masyarakat sekarang yang akan mencapai umur 90 tahun ke atas ini bisa reda dan bisa terrealisasi. Itu aja pimpinan, terima kasih. Nah, ini bagaimana agar memang kuota tambahan ini dipastikan untuk jamaah yang memang masa tunggunya sudah lumayan lama. Dan kedua, terkait kuota haji furoda. Ini sebenarnya haji furoda ini apakah ada kuota dari kerajaan Arab Saudi atau memang seperti apa, Pak? Karena ini kan haji furoda ini kan juga cukup disoroti ya Pak oleh masyarakat karena juga dari layanan dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ada kuota dari kerajaan Arab Saudi? Kemudian kalau memang tidak, apakah pemerintah atau pejabat-pejabat ini melakukan lobby-lobby lah ke kerajaan Arab Saudi atau tidak untuk mendapatkan kuota ini? Mungkin demikian, terima kasih. Baik, mengenai kuota tambahan kalau berbanding dengan tahun lalu, panjanya di tahun lalu bersama pemerintah sudah memutuskan bahwa jamaah 241.000. Jadi tidak ada lagi kuota tambahan, memang sudah 241.000 dan kita putuskan. Dan harga-harga yang terkait dengan penyelenggaraan itu sudah masuk. Belakangan kemudian menterinya merubah keputusan ini menjadikan 20.000 tambahan padahal sudah diketok. Tahun ini pasti berbeda karena sudah kita putuskan 221, bila ada tambahan nanti itu baru tambahan namanya. Berarti akan dibahas lagi nanti. Akan dibahas lagi nanti. Termasuk biayanya nanti akan berubah juga. Iya, bisa saja berubah, tapi kita sekarang sebetulnya sudah menyiapkan cadangan anggaran. Kita masih punya sekitar 5.000 sampai 10.000 anggaran nilai manfaat sudah dicadangkan, ada untuk itu. Nah, sementara tadi mengenai Puroda ini swasta. Dan di dalam undang-undang haji kita memang belum menyebutkan Puroda. Sekalipun ini swasta, tetap saja yang berangkat itu jamaah dari Indonesia. Maka dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun mengenai pembiayaan, tentu pemerintah Indonesia harus hadir di dalamnya. Nanti di revisi mungkin kita akan masukkan kata-kata Puroda karena jamaah Indonesia berangkat. Puroda ini murni sebetulnya swasta antara penyelenggara travel penyelenggara ibadah haji bersama pemerintah Arab Saudi yang memberikan kuota ini. Jadi tidak dalam kategori urusan pemerintah dalam hal pemberangkatan, tapi dalam keamanan, perlindungan, kemudian sebagai warga negara Indonesia tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya. Harus nanti yang akan datang harus kita batasi, ada batas atas. Sekalipun orang menyerbu Puroda,
harus ada batas atas. Berarti kuota ini nggak terkontrol dong? Belum terkontrol. Jadi itu murni dikirim oleh Saudi ke swasta di sini, penyelenggara ibadah haji khusus, dan mereka melakukan harga ini ya kita tidak mengetahui batasnya. Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan, batas atasnya berapa yang boleh. Oh, berarti untuk biaya haji furoda ini sampai sekarang pemerintah belum mengatur? Belum mengatur. Karena memang itu swasta murni ya. Berarti ini hasil lobby dari swasta ke Kerajaan Arab Saudi begitu Pak? Ya, gitu. Oke, begitu ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.